可以是光，可以是眼，可以长，可以短，气无垠，绕剑式。地四方为界，悟性却一般般，终于成了。走吧！九龙，你们皇室的功法很厉害。皮小妹子，我是弟子。 打败了道子又如何？跟那些宗派没有区别，道门必定造反。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode ke-45. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Cimu berhadapan melawan Babu Serigala dan juga Yue Qinghong, yang singkatnya Cimu bisa mengalahkan mereka berdua. Tetapi setelahnya Akademi Taiyue mendapatkan gangguan dari Sekte Dao yang mencoba untuk menjatuhkan Akademi Taiyue bersama dengan Kekaisaran Yanka, dengan Sekte Dao membawa seorang murid unggulan mereka yang bernama Lin Xuan, yang singkatnya kemampuan Lin Xuan sangatlah hebat dengan memiliki kekuatan mata yin yang membuat Lin Xuan bisa mengalahkan para jenius dari Akademi Taiyue. Dan Cimu pun menjadi harapan dari Akademi Taiyue, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Yue Qinghong yang mengatakan kepada Cimu jika Cimu memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangkan pertempuran 50-50% melawan Lin Yunsu. Kenapa Cimu tidak maju saja melawan Lin Xuang? Cimu menjawab, kenapa diriku harus maju? Aku tidak memiliki alasan untuk maju dalam pertempuran ini. Cimu mengakui kalau ia masih belum banyak mempelajari pembelajaran dari Akademi Taiyue, dan sedangkan kemampuan yang banyak dimiliki oleh Cimu merupakan warisan dari para pamannya dari wilayah Dasu. Dan jika Cimu maju, maka dirinya tidak mewakilkan Akademi Taiyue tetapi mewakilkan wilayah Dasu. Dan jika Cimu menang, maka hal itu tidak akan memberikan kebanggaan dari Akademi Taiyue. Serta Cimu juga tidak terlalu ingin untuk membela Akademi Taiyue karena Akademi Taiyue sendiri yang tidak menghormati kedatangan Cimu, bahkan ingin untuk mengusir dirinya. Cimu mengatakan kenapa dirinya harus repot-repot untuk membela Akademi Taiyue yang padahal tempat ini tidak membela dirinya. Kakak keduanya Yushu menganggap perkataan Cimu benar, dan di sini pun kakak kedua berniat untuk maju dalam pertempuran ini, yang karena ia merupakan lulusan dari Akademi Taiyue serta ia ingin menunjukkan kepada para keluarga bangsawan lainnya kalau keluarga bangsawan Ling memang layak untuk menjadi pemimpin dari Kekaisaran Yanka karena menggunakan kemampuan mereka sendiri, bukan berasal dari pemberian jabatan. Cimu yang mendengar itu merasa tertarik dengan perkataan dari kakak keduanya Yushu, yang kakak keduanya Yushu sendiri memang telah memiliki jabatan berupa ia merupakan Jenderal Kavaleri tingkatan kelima, yang setelahnya pun kakak kedua maju karena pertempuran, yang di sana Penetua Yanxin mengenali kakak kedua ini yang merupakan pangeran kedua dari Kekaisaran Yanka, dan di sana pun pangeran kedua ataupun kakak kedua menantang kepada Lin Xuan untuk bertarung menggunakan bahasa yang santun dan juga saling menghormati, yaitu dengan bahasa kakak kedua meminta kepada Lin Xuan untuk memberikan pencerahan kepada dirinya. Dan setelahnya pun pangeran kedua menggunakan harta kaisarnya yang dimana ia mampu untuk membentuk teknik 5 naga api yang langsung memutari arena pertarungan. Seketika hal ini membuat Cimu kaget karena tak menyangka kemampuan dari pangeran kedua akan sangat besar. Tetapi Lin Xuan yang memiliki mata yin yang dapat melihat kemampuan lawannya, ia dapat menemukan titik lemah dari kemampuan pangeran kedua, dan di sini pun Lin Xuan dengan teknik yin-nya juga mampu untuk menemukan titik lemah dari serangan pangeran kedua.
Dan Cimu juga menyadari serta memberitahu kepada semua orang bahwasanya dalam pertarungan ini pangeran kedua telah kalah karena Lin Xuan yang telah mendapatkan momentumnya. Yang setelahnya pun Lin Xuan melepaskan teknik Yin Yang yang teknik tersebut langsung merontokkan teknik dari pangeran kedua yang membuat serangan naga api dari pangeran kedua langsung hancur seketika, menandakan kalau pangeran kedua telah kalah dalam pertempuran ini. Dan di sana pangeran kedua juga langsung mengakui kekalahannya kepada Lin Xuan. Dan karena kekalahan ini juga membuat pangeran kedua tidak memiliki harga dirinya yang langsung ia pergi meninggalkan arena pertarungan. Hal ini pun seketika membuat para murid Akademi Taiyue menjadi sangat khawatir dan mereka tidak mengetahui bagaimana mereka bisa memenangkan pertarungan melawan Lin Xuan. Bahkan pangeran kedua saja tidak mampu mengalahkan Lin Xuan. Chen Huayun juga menyadari bahwasanya Lin Xuan seperti tidak memiliki kelemahan, sedangkan di tempat dari kekaisaran tampak sekarang pihak oposisi yaitu pihak dari guru besar kekaisaran Yanka dan juga pihak bangsawan, mereka berdua saling berdebat dan juga saling menyalahkan satu sama lain, yaitu mengenai Akademi Taiyue yang tidak bisa untuk mengalahkan Sekte Dao. Dan setelahnya mereka semakin dibuat terpukul setelah mendengar kabar bahwasanya pangeran kedua telah dikalahkan oleh Sekte Dao juga. Sedangkan untuk penetua Yanxin yang telah melihat kemampuan dari para anggota murid Taiyue, ia sebenarnya mengakui kalau Akademi Taiyue ini memiliki potensi besar untuk menjadi yang terkuat karena kemampuan dan juga bakat mereka berasal dari kumpulan orang-orang hebat yang berasal dari pecahan wilayah yang berbeda. Dan sekarang mereka hanya berada di tahapan transisi yang jika semakin Akademi Taiyue dibiarkan, maka kemampuan Akademi Taiyue benar-benar tidak akan bisa dihentikan. 这些太学士子成长起来，我们必须摧毁他们的性。 Dan sebelum hal itu terjadi, maka di sini Sekte Dao mencoba untuk menghentikan Akademi Taiyue, yaitu dengan menjatuhkan mental mereka dengan kemampuan utama dari Sekte Dao, yaitu kultivasi mereka. Kembali kepada perdebatan anggota pejabat yang di sini mereka tidak mengetahui bagaimana bisa mengalahkan Sekte Dao ini. Apalagi sekarang mereka juga telah menyadari para murid Akademi Taiyue mental mereka sudah berjatuhan karena banyak murid Akademi Taiyue dikalahkan oleh satu orang dari Sekte Dao, yaitu Lin Xuan. Dan di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang penetua lainnya yang bernama penetua Banshan. 我是弟子，打败了道子又如何？跟那些宗派没有区别。 道门必定造反. Yang juga ia sangat kesal dengan tingkah dari Sekte Dao ini. Ia menganggap untuk bisa mengalahkan Sekte Dao, mereka hanya perlu untuk turun tangan menghadapi mereka secara langsung, karena menganggap Sekte Dao yang sebagai pemberontak dari kekaisaran Yanka. Tetapi Patriark Tiamo, ia justru memiliki ide untuk membiarkan para murid yang menyelesaikan masalah ini, tetapi dengan bantuan pengajaran dari guru besar kekaisaran Yanka. Bansa yang mendengar itu sangat ragu dengan rencana dari Patriark Tiamo, karena Sekte Dao hanya memberikan waktu kepada mereka selama 3 hari. Dan bagaimana bisa guru besar kekaisaran Yanka memperkuat murid Akademi Taiyue dalam pengajaran waktu tersisa ini, yang bahkan dalam waktu sekarang tidak sampai 3 hari. Tetapi Patriark Tiamo tetap percaya kepada guru besar kekaisaran Yanka yang akan bisa mengajari para murid Akademi Taiyue. Apalagi mereka juga telah mengakui kalau guru besar kekaisaran Yanka bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang hampir seperti dewa. Dan kemudian pun kita berpindah kepada guru besar kekaisaran Yanka yang masih bersama dengan Yunfeng. Dan di sini guru besar kekaisaran Yanka menyuruh kepada Yunfeng untuk mempersiapkan dirinya karena mereka yang akan segera pergi. Dan di sini Yunfeng menyadari bahwasanya guru besar kekaisaran Yanka ingin menyelidiki kekaisaran Yanka yang diduga di dalamnya memiliki pengkhianat, yang sekaligus juga guru besar kekaisaran Yanka ingin mengajak kepada Yunfeng untuk melihat juniornya Yunfeng alias Cimu. Mendengar hal itu membuat Yunfeng merasa senang. Dan sedangkan di pihak lainnya ataupun pihak misterius yang di sini tampak ia memiliki niatan buruk, yang dimana ia menunggu untuk kejatuhan dari kekaisaran Yanka yang selama 200 tahun telah berdiri dengan kokoh. Tetapi pada saat ini sang pria misterius itu memiliki firasat bahwasanya kekaisaran Yanka tidak akan lama lagi untuk berdiri, karena Akademi Taiyue yang berada di bawah kepemilikan mereka sebentar lagi akan runtuh. Singkat cerita, guru besar kekaisaran
Yanka bersama dengan Yunfeng mereka telah sampai di Akademi Taiyue yang guru besar Kekaisaran Yanka telah menerima permintaan untuk memberikan pencerahan ataupun pembelajaran kepada murid-murid Akademi Taiyue untuk menghadapi Sekte Dao. Yang di sana juga Cimu bersama dengan Yunfeng mereka berdua untuk pertama kalinya telah melihat satu sama lain sebagai sesama orang yang telah mendapatkan pengajaran dari paman apoteker. Dan lalu pun guru besar Kekaisaran Yanka memberitahu kalau ia akan bersedia untuk mengajari para murid Akademi Taiyue selama 2 hari waktu yang tersisa. Tetapi di sana Cimu justru merasa heran dengan keberadaan dari guru besar Kekaisaran Yanka dengan kondisi tubuhnya yang seperti sedang dipura-purakan mengalami kondisi luka. Cimu juga bisa mencium adanya aroma darah segar dari tubuh Kekaisaran Yanka, tetapi Cimu justru merasa heran bagaimana bisa luka yang telah dialami oleh guru besar Kekaisaran Yanka masih belum sembuh pada saat ini. Setelahnya pun semua orang telah berkumpul untuk mendapatkan pembelajaran dari guru besar Kekaisaran Yanka yang pada saat ini yang telah berkumpul adalah semua murid dari Akademi Taiyue termasuk pangeran kedua. Dan di sana guru besar Kekaisaran Yanka menjelaskan kepada semua orang mengenai sebuah konsep baru dari teknik berpedangnya yang dimana banyak orang mengetahui dan juga telah diajarkan kalau teknik berpedang hanya ada 14 pondasi teknik, tetapi guru besar Kekaisaran Yanka menganggap hal itu keliru karena bagi dirinya teknik berpedang tidak hanya dibatasi menjadi 14 dan guru besar Kekaisaran Yanka telah membentuk teknik baru tersebut. Dan ia juga memberitahu kalau teknik berpedang tidak hanya tergantung melalui pedang saja, tetapi juga bisa berasal dari faktor lain seperti kekuatan suara, kekuatan chi, ataupun kekuatan pandangan mata. Semua itu bisa digunakan untuk menjadi teknik berpedang. Dan di sana guru besar Kekaisaran Yanka memberikan pengajaran kepada mereka teknik berpedang yang ke-15 yang merupakan teknik baru buatan dari guru besar Kekaisaran Yanka, yaitu sebuah teknik bentuk pedang dari energi chi. Yang teknik ini mampu untuk merubah energi chi menjadi sebuah bilah pedang yang juga pedangnya bisa dimodifikasi yang penyerangan dengan beragam macam. Yang semua itu ditunjukkan langsung oleh guru besar Kekaisaran Yanka. Hal ini pun membuat semua orang kagum, termasuk Cimu. Cimu menganggap pantas saja guru besar Kekaisaran Yanka dianggap seperti seorang dewa karena kemampuannya yang sangat hebat. Dan setelahnya pun para murid mencoba untuk membuat chi pedang mereka, tetapi pada saat ini Cimu justru ia merasa kebingungan karena chi pedang yang dapat dibuat oleh guru besar Kekaisaran Yanka dan juga para murid lainnya merupakan chi pedang yang berasal dari chi vital, yang dimana chi vital mereka memiliki chi vital yang lembut dan juga kecil ringan seperti rambut, tetapi untuk chi vitalnya Cimu sangatlah tebal bahkan seperti pegelangan tangan, membuat Cimu tidak bisa untuk mengontrol chi vitalnya menjadi sebuah bentuk pedang yang fleksibel. Hal ini pun menjadi jalan buntu bagi Cimu untuk bisa membentuk pedang energi chi-nya. Tetapi setelahnya Cimu justru memiliki ide yang sangat bagus. Daripada dirinya mencoba untuk memperkecil chi vitalnya, Cimu justru ingin mencoba untuk memecah belah chi vitalnya yang besar menjadi pecahan benang-benang kecil. Yang hal itu ternyata berhasil. Yang di sini walaupun terlihat kalau chi vitalnya Cimu masih seperti sebuah chi vital yang berukuran besar sebesar lengan tangan, tetapi jika dilihat secara detail chi vitalnya Cimu telah terbagi menjadi benang-benang kecil. Dan Cimu pun menjadi sangat senang karena dirinya sekarang telah mampu untuk memiliki benang chi vitalnya. Teriakan Cimu terdengar oleh orang-orang luar yang di sana Bashan yang mendengarnya pun seketika menjadi sangat kaget dan juga kecewa karena ia baru saja mendengar adanya murid dari Akademi Taiyue yang kesenangan bisa mempelajari teknik dari benang chi vital yang padahal itu merupakan teknik dasar yang harus memang dipelajari. Bashan menganggap orang tersebut tidaklah layak untuk menjadi murid Akademi Taiyue dan ia mulai menyalahkan Akademi Taiyue karena menganggap orang itu yang telah masuk ke Akademi Taiyue dengan cara yang kotor. Tetapi di sana para penetua lainnya menjelaskan kepada Bashan bahwasanya murid yang dimaksud oleh Bashan adalah Cimu dan murid itu masuk ke Akademi Taiyue dengan cara yang jujur dan juga kemampuannya justru di luar dari apa yang mereka bayangkan karena penetua Liyun dapat dikalahkan oleh anak tersebut. Mendengar hal itu membuat Bashan menjadi kaget dan juga kecewa kepada penetua Liyun karena kalah dari anak kecil.
Ci Yunfeng yang dari luar mendengar kabarnya Cimu, ia justru meremehkan Cimu karena menganggap Cimu yang ternyata tidak sehebat yang ia bayangkan, dan ia pun mulai mengira bahwasanya guru mereka yaitu paman apoteker telah salah untuk mengangkat Cimu menjadi muridnya, sedangkan Cimu yang melanjutkan pelatihannya. Singkat cerita, Cimu telah mengembangkan teknik Chi Vitalnya yang membuat Cimu pada akhirnya bisa membuat seluruh benang Chi Vitalnya yang awalnya tebal menjadi sebuah benang yang kecil. Dan guru besar Kekaisaran Yanka kagum melihat Cimu karena ia menyadari Cimu telah berhasil menguasai teknik berpedang ke-15 yaitu perubahan energi Chi. Tetapi setelahnya cerita bersambung dan kita akan melanjutkan ceritanya lagi di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 可以是光，可以是眼，可以长，可以短，气无垠，绕剑式。地四方为界，悟性却一般般，终于成了。